Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinuha Wisnu Wardana, NPM 1711003, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Batu Raja. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi pengertian, ketentuan atau hukum pajaknya, wajib pajak dan objek pajak, serta tarif pajak penghasilan dan lain-lain. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian mengenai jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian. A. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. B. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. C. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. D. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. E. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. F. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. G. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. H. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Baiklah, untuk bagian yang kedua, yaitu ketentuan atau hukum pajaknya. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008. Untuk bagian yang ketiga, yaitu wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, pengawas konstruksi, maupun sub-subnya. Objek pajak di sini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi.
Untuk bagian yang keempat yaitu tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. A. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. B. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. C. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. D. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Baiklah, untuk yang kelima yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP pajak penghasilan final atas jasa konstruksi adalah jumlah pembayaran atau penerimaan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Saat terhutang. Saat terhutangnya pajak penghasilan atas jasa konstruksi adalah pada saat pembayaran. Mekanisme pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan. Mekanisme pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Yang pertama yaitu dipotong pajak penghasilan final pada saat pembayaran jika pengguna jasa adalah pemotong pajak. Yang kedua, disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan pemotong pajak. Next, yang selanjutnya, tanggal penyetoran. Tanggal penyetoran pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika dipotong oleh pengguna jasa atau pemotong pajak, disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan. Yang kedua, jika disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas negara, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Yang selanjutnya, tanggal pelaporan. SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilaporkan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Cara menghitung PPh jasa konstruksi. Rumus perhitungan pajak penghasilan jasa konstruksi yaitu nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikali tarif PPh jasa konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongannya, penyedia jasa langsung menyetor kepada kantor pajak. Kemudian untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotongan pajak penghasilan jasa konstruksi. Nah, kawan-kawan, kali ini kita masuk ke bagian contoh soal. Ibu Susi berencana membangun rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi perusahaan konstruksi. Meski usaha konstruksi ini masih terbilang kecil, namun Ibu Susi ingin mempercayakan pengerjaan rumahnya ke perusahaan tersebut. Dia mengonsultasikan semuanya, mulai dari perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, pemilihan bahan bangunan sampai target pengerjaan. Setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah kedua belah pihak untuk bekerja sama. Perusahaan konstruksi kemudian memberikan dokumen yang di dalamnya terdapat rincian biaya yang dibutuhkan. Nah, rincian biaya inilah yang disebut dengan nilai kontrak. Dengan beberapa kali pertemuan dan pertimbangan, akhirnya rincian biaya disahkan di atas materai bernilai 2 miliar. Ibu Susi kemudian menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas saat pengerjaan selesai.
Nilai kontrak ini disimpan kedua belah pihak sebagai tanda bukti. Setelah pengerjaan rumah selesai, Ibu Susi menepati janjinya dengan membayar nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah. Karena penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3% sehingga perhitungannya akan seperti ini. Nilai kontrak dikali tarif PPh jasa konstruksi, yaitu sebagai berikut. Nilai kontraknya adalah 2 miliar rupiah. Dikali tarif PPh jasa konstruksinya yaitu 3%, maka hasilnya adalah 60 juta rupiah. Dengan demikian, PPh jasa konstruksi yang harus disetor kepada kantor pajak adalah 60 juta rupiah. Jumlah uang yang sudah dihitung sebagai pajak penghasilan jasa konstruksi harus dipotong dari nilai kontrak, lalu disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, yaitu maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran. Setelah perusahaan konstruksi menyetor pajak tersebut dan melaporkannya, perusahaan itu akan mendapatkan bukti potongan PPh final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada Ibu Susi. Kemudian, bukti potong tersebut diberikan ke Ibu Susi dan dilaporkan pada akhir tahun pelaporan pajak sebagai pajak final dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak Ibu Susi. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi yang berjudul pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.